Halo guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 17 tentang store layout, design, and visual merchandising. Nah, sebelum kita lanjut dalam presentasi kita, tentunya kita dahulukan dulu dengan firman Tuhan atau devotion yang kami ambil dalam Yakobus 4 ayat 10 yang berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, dalam ayat ini dengan gamblang mengatakan bahwa hendaknya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ada kalanya seringkali sebagai manusia kita menginginkan pengakuan atas diri kita atau hasil pekerjaan kita sehingga tanpa sadar kita meninggikan diri di hadapan orang lain. Namun, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan tanpa kita menyadari dan menerima bahwa kita tidak sempurna, dan karena itu kita memerlukan kasih dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi hati kita dengan damai dan Dia selalu akan meninggikan kita semua. Let us pray. Lord Jesus, thank you for always there for us. God, at this time we will bring a presentation. Let the presentation we bring can be understood by friends. God, please bless all the electronics we use and bless all the network device that we use so we can attend the class well. Blessing us all. Also, sir, thank you, God. This is our forgive prayer in our sins. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nah, saat ini saya akan menjelaskan learning objective yang pertama, di mana ini menjelaskan tujuan desain toko. Dan tujuan desain toko di sini ada beberapa elemen penting. Yang pertama adalah implement the retail strategy. Nah, tujuan utama dari desain toko ini adalah untuk menerapkan strategi pengecer, dan desain toko ini harus konsisten dan dapat memperkuat strategi dari retailers dengan memenuhi kebutuhan target market dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, contohnya Starbucks, di mana Starbucks terinspirasi oleh kedai kopi di Italia yang tidak hanya menyajikan kopi yang enak saja, tetapi juga mereka berfungsi sebagai tempat bertemu teman-teman, bersosialisasi, dan bersantai. Dan pencahayaan di Starbucks ini sangat lembut, dan mereka juga menyediakan meja mereka terbuat dari kayu dan tempat duduk yang nyaman, dan mereka juga menyediakan wifi gratis. Nah, sehingga ini menjadikan Starbucks tempat orang-orang ingin nongkrong dan menikmati secangkir kopi yang dibuat oleh Starbucks. Dan berikutnya adalah build loyalty atau bangun loyalitas. Nah, ketika pelanggan secara konsisten mendapatkan pengalaman berharga saat melindungi toko retailers atau situs web, nah mereka di sini termotivasi untuk mengunjungi berulang kali dan mengembangkan loyalitas terhadap retailers. Dan desain toko di sini memainkan peran penting dalam membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih bermanfaat. Dan di sini pelanggan mencari dua jenis manfaat saat berbelanja, yaitu ada manfaat utilitarian dan manfaat hedonis. Dan desain toko ini memberikan manfaat yang bermanfaat jika memungkinkan pelanggan untuk menemukan dan membeli produk secara efisien dan tepat waktu, dan tidak ada kerumitan. Nah, manfaat utilitarian seperti itu menjadi semakin penting dalam masyarakat miskin dalam waktu saat ini. Nah, contoh ada pengecer toko obat seperti CVS dan Walgreens telah
di mana mereka telah merancang toko mereka untuk menyertakan apotik drive-thru dan mereka telah berinvestasi dalam berbagai teknologi untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan yang terkait dengan elemen desain toko ini. Dan mereka telah mengembangkan aplikasi seluler untuk membantu orang mengisi ulang resep mereka. Dan kemudian mereka dapat mengambil melalui drive-thru. Dan elemen desain dan aplikasi yang terhubung ini semakin mempercepat perjalanan belanja dari customer. Dan yang kedua, desain toko memberikan manfaat yang kedua, yaitu manfaat hedonis, di mana manfaat hedonis ini mereka menawarkan pengalaman berbelanja yang menghibur dan menyenangkan kepada pelanggan, dan kemudian mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu di toko atau di situs web karena mereka merasa kunjungan di toko atau di situs web itu lebih bermanfaat. Nah, dan yang ketiga ada increase sales on visit, di mana tujuan desain ketiga ini adalah untuk meningkatkan penjualan yang dilakukan kepada pelanggan pada setiap kunjungan tertentu. Dan desain toko ini memiliki pengaruh besar pada produk yang dibeli pelanggan. Berapa lama mereka tinggal di toko dan berapa banyak yang mereka habiskan selama kunjungan. Nah, karena sebagian besar konsumen menghabiskan sedikit waktu dan berpikir untuk berbelanja di supermarket, nah keputusan pembelian ini sangat penting dipengaruhi oleh produk yang dilihat oleh pelanggan selama kunjungan mereka berada di toko atau situs web tersebut. Dan apa yang mereka lihat setelah itu, di mana mereka dipengaruhi oleh tata letak toko dan bagaimana barang dagangan itu disajikan. Jadi retailer di sini harus mencoba merancang toko mereka dengan cara yang memotivasi pembelian yang tidak direncanakan oleh pelanggan. Dan tujuan desain keempat adalah control cost to increase profits, untuk mengontrol biaya penerapan desain toko dan memelihara penampilan toko. Dan desain toko juga sangat mempengaruhi biaya tenaga kerja dan penyusutan inventaris. Pertimbangan desain lain yang terkait dengan pengendalian biaya adalah fleksibilitas, dan di mana retail adalah bisnis yang sangat dinamis sehingga saat pesaing memasuki pasar dan menyebabkan retailers yang ada mengubah campuran barang dagangan yang ditawarkan. Saat campuran barang dagangan berubah, demikian juga ruang yang dialokasikan untuk kategori barang dagangan dan tata letak toko. Jadi perancang toko mencoba merancang toko dengan fleksibilitas maksimum. Dan tujuan desain toko selanjutnya adalah legal considerations, atau ada pertimbangan hukum, di mana ini ada pertimbangan hukum oleh orang Amerika dengan Disabilities Act. Nah, semua desain toko dan keputusan desain harus sesuai dengan undang-undang. Dan Undang Disabilitas Amerika atau ADA pada tahun 1990 dan amandemen tahun 2008. Nah, undang-undang ini untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi dalam pekerjaan seperti transportasi, akomodasi umum, telekomunikasi, dan kegiatan pemerintah, negara bagian dan lokal. Nah, ini mempengaruhi desain toko karena undang-undang tersebut menyerukan akses yang wajar ke barang dagangan dan layanan di toko retail
yang dibangun sebelum 1993 dan toko yang dibangun setelah 1993 harus dapat diakses sepenuhnya. Nah, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa retailers tidak harus menanggung beban yang tidak semestinya untuk mematuhi persyaratan dari ADA. Nah, meskipun pengecer prihatin dengan kebutuhan pelanggan yang cacat, tetapi mereka juga khawatir bahwa membuat barang dagangan dapat diakses sepenuhnya oleh orang-orang yang menggunakan kursi roda atau kereta bermotor akan menghasilkan lebih sedikit ruang yang tersedia untuk memajang barang dagangan mereka, dan demikian akan mengurangi nilai penjualan dari retailers. Namun dengan menyediakan lorong yang lebih lebar dan lebih banyak ruang di sekitar perlengkapan dapat menghasilkan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan bagi pelanggan. Dan ADA ini tidak secara jelas mendefinisikan istilah kritis seperti akses yang wajar atau dapat diakses sepenuhnya atau beban yang tidak semestinya. Jadi retailers di sini ada beberapa yang harus dilakukan oleh retailers, dan ini adalah definisi yang sebenarnya yang ADA kasih buat retailers untuk persyaratan dari retailers. Nah, di mana retailers harus yang pertama di mana mereka harus menyediakan lebar 32 inch di jalur lorong utama ke kamar mandi, ruang ganti dan lift, dan di sekitar sebagian besar perlengkapan. Dan yang kedua, retailers harus menurunkan sebagian besar bungkus uang tunai atau station check out dan perlengkapannya sehingga dapat dijangkau oleh orang yang menggunakan kursi roda. Dan yang ketiga, retailers harus membuat lorong check out yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dan yang keempat, di mana retailers harus menyediakan kamar mandi dengan pegangan tangan. Dan yang kelima, di mana retailers harus membuat ruang ganti yang dapat diakses sepenuhnya. Dan beberapa desain toko dapat mencapai semua tujuan ini, sehingga setiap desain toko dapat melibatkan trade-off di antara tujuan tersebut. Nah, di sini retailers seringkali melakukan trade-off antara merangsang pembelian impulsif dan mempermudah pembelian produk. Nah, dengan pertimbangan antara mempermudah menemukan barang dagangan dan memberikan pengalaman berbelanja yang menarik yang ditentukan oleh kebutuhan belanja pelanggan. Nah, di sini contohnya pembeli supermarket dan toko obat biasanya berfokus pada manfaat utilitarian dan ingin meminimalkan waktu yang mereka dihabiskan untuk berbelanja. Jadi desain dari supermarket ini menekankan kemudahan untuk menemukan barang dagangan, dan seperti Wickman, sebaliknya di mana pelanggan berbelanja barang khusus seperti komputer, pusat hiburan rumah atau furniture yang lebih cenderung menghabiskan waktu di toko untuk melihat-lihat, untuk membandingkan dan berbicara dengan penjual. Dengan demikian, retailers toko khusus yang menawarkan jenis barang dagangan ini lebih menekankan pada pemberian manfaat hedonis dan eksplorasi yang mendorong daripada memudahkan untuk menemukan barang dagangan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke learning objective yang kedua yang akan membahas mengenai store design elements. Dalam store design element ada 3 elemen
dalam desain store, yaitu layout, signage, dan feature area. Nah, di LO2 ini saya akan membahas satu persatu dari ketiga elemen ini. Baiklah, elemen yang pertama adalah store design layout. Store design ini menggunakan 3 jenis umum desain toko. Yang pertama grid, yang kedua racetrack, dan yang terakhir freeform. Nah, masing-masing store design ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, di next slide ini ada store design layout yang diilustrasikan pada gambar exhibit 17.1 yang memiliki lorong paralel dengan barang dagangan yang di rak kedua sisi lorong. Kemudian, mesin kasir yang terletak di pintu masuk atau keluar toko. Nah, tata letak grid ini sangat cocok untuk pelanggan yang terutama tertarik pada manfaat utilitarian yang ditawarkan oleh toko tersebut, yang dimana customer itu ingin mereka dengan mudah menemukan produk yang ingin mereka beli, dan mereka juga ingin melakukan pembelian bisa dibilang secara cepat. Nah, sebagian besar supermarket dan toko diskon full line itu menggunakan store design grid ini, karena desain ini memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang mereka cari dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk berbelanja. Nah, karena perlengkapan umumnya distandarisasi dan biaya perlengkapannya rendah, sehingga ada batasan dari store design grid ini, yang dari perspektif pengecer bahwa pelanggan biasanya tidak bisa menjangkau semua barang dagangan yang ada di toko karena raknya yang tinggi. Pengecer supermarket mengatasi batasan ini dengan melengkapi barang-barang yang dikemas dari pusat toko dengan mengkategorikan barang dagangan yang segar dan yang mudah rusak seperti daging, makanan laut, susu, dan hasil bumi. Mereka menaruhnya di sekitaran pinggiran toko, contohnya kayak di Freshmart, yang dimana barang-barang yang segar dan mudah rusak itu mereka letakkan di pendingin di sekitaran pinggiran toko mereka. Dulu pengecer supermarket tidak menganggap pembatasan ini sangat penting, karena mereka percaya bahwa pelanggan akan melihat semua barang dagangan di toko mereka. Namun, para peneliti telah menemukan bahwa sebagian besar pelanggan supermarket itu, seperti yang di exhibit 17.2 ini mengilustrasikan, mereka memasuki toko, belok ke kanan, menyusuri pinggiran toko, melihat lorong-lorong di setiap rak untuk memilih item yang ingin mereka beli, atau hanya melihat barangnya saja. Kemudian yang kedua, store design racetrack, yang juga dikenal sebagai putaran, yang dimana store design ini menyediakan lorong utama yang berputar di sekitaran toko untuk memandu customer traffic di sekitaran departemen yang berbeda di dalam toko. Nah, store design racetrack ini memfasilitasi tujuan agar pelanggan melihat barang dagangan yang tersedia di berbagai departemen. Dengan demikian bisa mendorong pembeli untuk membeli, atau bisa dibilang pembelian yang tidak direncanakan. Nah, dalam exhibit 17.3 ini menunjukkan store design department store. Dalam gambar ini, toko memiliki beberapa pintu masuk, yang dimana store design racetrack menempatkan semua departemen di lorong utama dengan menarik pelanggan melalui serangkaian putaran besar dan kecil untuk memikat pelanggan melalui berbagai departemen. Selanjutnya yang terakhir ada store design freeform, yang juga dikenal sebagai store design butik atau perlengkapan busur, atau juga pola asimetris seperti dalam gambar exhibit 17.4, yang menyediakan lingkungan awal yang santai yang memfasilitasi belanja dan browsing. Ini paling sering muncul di toko khusus atau sebagian departemen di dalam departemen store. Namun, menciptakan lingkungan belanja yang menyenangkan ini agak bisa dibilang mahal karena tidak ada pola traffic yang terdefinisi dengan baik seperti yang ada di racetrack dan grid, sehingga pelanggan tidak secara alami tertarik ke sekitar toko atau departemen tersebut.
Setelah layout, sekarang kita masuk ke signage dan grafik yang dimana membantu pelanggan menemukan produk dan departemen tertentu, dan memberikan informasi produk, dan juga menyarankan barang atau pembelian secara khusus. Signage ini digunakan untuk mengidentifikasi lokasi kategori dari barang dagangan yang ada di dalam toko dan jenis produk yang ditawarkan dalam kategori tersebut. Tanda-tanda tersebut biasanya digantung di ceiling toko untuk meningkatkan visibilitas manajemen toko. Seringkali ikon atau kata-kata digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dengan pelanggan yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Misalnya, circus tent yang berwarna merah dan kuning mengidentifikasi area mainan anak-anak. Kemudian, contoh lainnya juga seperti tanda yang lebih kecil digunakan untuk mengidentifikasi item obral dan memberikan lebih banyak informasi tentang produk tertentu. Ada beberapa jenis tanda yang berbeda, yaitu yang pertama call to action signage, yang dimana tanda ini ditempatkan di lokasi yang strategis di toko yang dapat menyampaikan mengapa, di mana, dan bagaimana terlibat dengan pengecer melalui kode QR di ponsel pelanggan atau melalui email, atau juga bisa melalui layanan pesan singkat, Facebook, dan saluran digital lainnya. Kemudian yang kedua, kategori signage. Kategori signage ini digunakan dalam departemen atau sektor toko tertentu untuk mengidentifikasi jenis produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, promotional signage. Nah, promotional signage ini menjelaskan penawaran khusus dan ditemukan di dalam toko untuk menarik pelanggan ke toko. Misalnya, toko pakaian. Untuk wanita yang masih muda seringkali memajang poster besar mengenai barang baru atau barang obral dari toko tersebut. Nah, yang terakhir ada point of sale signage, yang di mana tanda titik penjualan ditempatkan di dekat barang dagangan yang mereka tawarkan, sehingga pelanggan mengetahui harganya dan informasi terperinci lainnya. Selanjutnya, digital signage. Nah, banyak pengecer mengganti traditional signage dengan sistem digital signage. Jadi, digital signage ini mencakup tanda yang konten visualnya dikirimkan secara elektronik melalui jaringan yang dikelola dan dikendalikan secara terpusat, kemudian didistribusikan ke server di toko dan ditampilkan pada layar panel datar. Nah, konten yang dikirimkan atau ditampilkan bisa seperti klip video yang menghibur hingga tampilan harga yang sederhana. Digital signage ini memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan traditional signage, karena sifatnya yang dinamis. Tanda digital lebih efektif dalam menarik perhatian pelanggan dan mampu membuat pelanggan mengingat pesan yang ditampilkan. Contohnya, dari digital signage ini, jika suhu naik, digital signage ini di dalam toko mungkin akan mengiklankan minuman yang dingin. Yang terakhir ada feature areas. Nah, selain menggunakan layout dan signage, pengecer dapat memandu pelanggan melalui penempatan area fitur. Area fitur ini adalah area di dalam toko yang dirancang untuk menarik perhatian dari pelanggan. Untuk menarik perhatian pelanggan ada beberapa bisa dibilang elemen. Yang pertama itu windows, yang dimana menarik pelanggan ke dalam toko dan memberikan pesan visual tentang jenis barang dagangan yang ditawarkan di dalam toko dan jenis gambar yang ingin ditampilkan oleh toko. Kemudian ada entrance, yang dimana kesan pertamanya disebabkan oleh area masuk yang bisa mempengaruhi citra toko kepada pelanggan. Contohnya Matahari Store yang biasanya memiliki kategori kosmetik dan wewangian di pintu masuk utama mereka. Kemudian yang ketiga ada freestanding displays. Nah, freestanding displays ini adalah perlengkapan yang terletak di gang dan dirancang untuk menarik perhatian pelanggan dan membawanya ke departemen store tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada manekin. Nah, manekin ini digunakan untuk memajang pakaian.
Manekin ini juga dapat membantu mempersonifikasikan sebuah merek untuk mendorong pelanggan memasuki toko mereka dan bisa mendorong pembeli untuk membeli sesuatu yang ekstra yang terlihat bagus pada tampilan manekin ini. Kemudian yang kelima ada end caps. End caps ini adalah pajangan yang terletak di lorong toko yang digunakan pengecer untuk margin yang lebih tinggi, impuls, dan barang dagangan di dalam penjualan. Nah, dalam industri supermarket, vendor sering menegosiasikan produk mereka untuk dipajang akhir saat mereka menawarkan harga promosi khusus. Selanjutnya yang kelima ada end caps. End caps ini adalah pajangan yang terletak di lorong-lorong toko. Pengecer menggunakan end caps untuk margin yang lebih tinggi dan barang dagangan dalam penjualan. Dalam industri supermarket, vendor sering menegosiasikan produk mereka untuk dipajang di akhir saat mereka menawarkan harga promosi khusus. Nah, kemudian yang keenam ada promotional area. Promotional area ini adalah ruang yang digunakan untuk memajang merchandise yang sering dipromosikan atau yang sedang dipromosikan. Contohnya dekorasi Natal pada saat musim gugur. Kemudian yang ketujuh ada walls. Karena ruangan retail seringkali terbatas, banyak pengecer meningkatkan kemampuan mereka untuk menyimpan stok ekstra dan secara kreatif menyajikan pesan dengan memanfaatkan ruang di dinding. Barang dagangan bisa disimpan di rak dan dikoordinasikan dengan pajangan foto atau gambar yang menampilkan barang tersebut. Yang kedelapan ada dressing rooms. Nah, dressing rooms ini di mana pelanggan seringkali memutuskan apakah mereka akan membeli barang tersebut atau tidak. Dengan dressing rooms yang besar, bersih, dan nyaman, bisa membuat pelanggan membeli barang tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak pengecer mulai bersaing secara agresif untuk meningkatkan kualitas dressing rooms mereka. Contohnya seperti Old Navy yang telah memindahkan dressing rooms mereka ke bagian depan toko mereka. Ada juga Macy's Store yang telah menambahkan sofa dan televisi layar datar di luar ruang ganti mereka. Dan yang terakhir ada cash wrap atau dikenal juga dengan counter point of purchase atau area checkout. Nah, karena banyak pelanggan pergi ke area ini dan mengantri untuk melakukan pembelian atau pembayaran, pengecer sering menggunakannya untuk menampilkan item pembelian impulsif. Contohnya seperti produk baterai, permen. Oke, kita masuk di learning objektif yang ketiga, yaitu jelaskan cara menetapkan ruang lantai toko ke departemen dan kategori barang dagangan. Nah, ruang di dalam toko dan di rak serta perlengkapan toko adalah sumber daya yang langka. Manajemen ruang melibatkan keputusan sumber daya utama. Yang pertama, alokasi ruang toko untuk kategori dan merek dagangan. Yang kedua, alokasi departemen atau kategori barang dagangan di toko. Yang ketiga, ukuran toko. Oke, selanjutnya ruang dialokasi untuk kategori barang dagangan. Nah, beberapa faktor yang dipertimbangkan pengecer saat memutuskan berapa banyak lantai atau ruang rak untuk dialokasi ke kategori dan merek barang dagangan. Yang pertama, produktivitas ruang yang dialokasikan. Aturan praktik sederhana untuk mengalokasikan ruang adalah mengalokasikan berdasarkan penjualan barang dagangan. Nah, pengecer harus mengalokasikan ruang ke kategori berdasarkan pengaruhnya terhadap profitabilitas seluruh toko. Yang ketiga, kebutuhan tampilan untuk barang dagangan. Batasan fisik toko dan perlengkapannya mempengaruhi alokasi toko. Perencana toko harus menyediakan barang-barang dagangannya yang cukup untuk memenuhi seluruh perlengkapan yang didedikasikan untuk barang tertentu. Namun, sebagai tambahan, seorang perancang mungkin memutuskan ingin menggunakan tampilan barang dagangan untuk meningkatkan citranya.
Oke, selanjutnya lokasi kategori barang dagangan dan elemen desain. Seperti yang dibahas sebelumnya, tata letak toko, papan nama, dan area fitur dapat memandu pelanggan melalui toko. Lokasi kategori barang dagangan juga berperan dalam cara pelanggan menavigasi toko dengan menempatkan impuls dan permintaan atau tujuan barang dagangan secara strategis di seluruh toko. Pengecer meningkatkan kemungkinan bahwa pelanggan akan berbelanja di seluruh toko dan perhatian mereka akan difokuskan pada barang dagangan yang paling diminati pengecer untuk dijual. Oke, selanjutnya barang impulsif. Lokasi toko utama untuk menjual barang dagangan adalah daerah yang paling banyak diperdagangkan. Nah, jadi produk impulsif adalah produk yang dibeli tanpa perencanaan. Oke, selanjutnya permintaan dan barang promosi. Permintaan barang dagangan dan barang dagangan promosi sering ditempatkan di pojok kiri belakang toko. Ini menempatkan barang dagangan dengan permintaan tinggi di lokasi ini. Oke, selanjutnya barang dagangan khusus. Beberapa kategori barang dagangan melibatkan proses pembelian yang paling baik dilakukan di daerah yang jarang diperdagangkan. Misalnya, pakaian dalam perempuan terletak di daerah terpencil untuk menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih pribadi. Oke, yang terakhir kategori kedekatan. Pengecer seringkali menempatkan kategori pelengkap di samping satu sama lain untuk mendorong pembelian yang tidak direncanakan. Oke, selanjutnya lokasi barang dagangan dalam satu kategori. Seperti yang dijelaskan di bab 4, sebagian besar pembeli makanan, diskon, obat-obatan, dan banyak spesialis kategori didasarkan pada pemecahan masalah yang terbatas atau kebiasaan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengecer memiliki waktu yang sangat singkat, seringkali hanya beberapa detik, untuk menarik perhatian mereka dan memujuk mereka untuk mengambil barang untuk dibeli. Oke, di gambar 17.5 ini mengilustrasikan beberapa opsi penempatan barang dagangan yang inovatif yang sedang dilakukan percobaan oleh beberapa toko grosir secara khusus. Nah, yang pertama, letakkan bagian produk susu di dekat bagian depan toko agar terkait dengan produk segar. Yang nomor 2, tempatkan produk premium lainnya di bagian produk karena membuat penjualannya lebih baik. Nomor 3, desain ulang gerobak agar memiliki rak kedua untuk barang-barang yang rapuh dan tempat penyimpanan bunga dan kopi. Yang nomor 4, memiliki lemari es susu kecil di dekat pintu depan agar lebih bersaing dengan toko serba ada. Yang kelima, gunakan kayu dan bahan alami lainnya untuk menghasilkan citra segar. Yang nomor 6, kelompokkan bahan-bahan yang diperlukan untuk resep tertentu seperti tomat, kemangi, dan lain-lain. Nomor 7, tempatkan beberapa produk organik bersama dengan yang lain untuk bereksperimen dengan cara penjualan terbaik mereka. Nomor 8, buah-buahan harus diletakkan di belakang departemen agar pelanggan dapat berjalan melalui seluruh departemen. Yang ke-9, untuk mensimulasikan pasar petani, tambahkan beberapa rak rendah untuk pelanggan melihat seluruh bagian yang berdekatan satu sama lain untuk daya tarik visual. Oke, yang pertama planogram. Planogram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana dan di mana SKU tertentu ditempatkan di rak atau pajangan retail untuk meningkatkan pembelian pelanggan. Planogram juga berguna untuk barang dagangan yang tidak pas di rak supermarket atau di toko diskon. Kebanyakan pengecer pakaian khusus menyediakan foto atau diagram kepada manajer mereka tentang bagaimana barang dagangan yang harus ditampilkan. Kedua, simulasi toko virtual. Ini adalah alat lain yang digunakan untuk menentukan efek penempatan barang dagangan di berbagai area toko dan mengevaluasi potensi keuntungan untuk barang baru. Perjalanan belanja virtual ini memungkinkan pengecer dan pemasok mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelanggan akan menanggapi planogram yang berbeda. Oke, yang terakhir, rekaman video konsumen. Metode penelitian lain yang digunakan untuk menilai reaksi pelanggan terhadap planogram melibatkan
pelacakan secara tradisional. Pengecer akan merekam gerakan pelanggan dengan video. Tetapi, Kinect Microsoft menyediakan opsi yang tidak terlalu mengganggu. Oke, pembahasan terakhir di learning objektif yang ketiga ini yaitu menentukan ukuran toko. Keputusan manajemen ruang utama adalah memutuskan seberapa besar toko itu seharusnya. Pengecer mulai menyadari bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Perbaikan dalam manajemen rantai pasokan memungkinkan toko untuk mengurangi ukurannya, tetapi tetap menyediakan tingkat persediaan yang cukup. Karenanya, beberapa toko besar mengurangi inventaris mereka, sambil juga mencari cara kreatif lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Visual merchandising adalah bagaimana suatu toko retail menciptakan tampilan merchandise mereka untuk mengkomunikasikan pesan penjualan dan tren toko kepada calon pelanggan untuk memberikan informasi dan pengalaman berbelanja yang nyaman dengan tujuan menarik, melibatkan memotivasi pelanggan sehingga menimbulkan rasa ingin membeli di store tersebut. Ada 2 poin penting dalam visual merchandising. Yang pertama, fixtures. Fixtures adalah sarana atau media bantu display barang dagangan yang digunakan untuk memanjang barang dagangan, dan fixtures terdiri atas berbagai macam dan bentuk. Baik, yang selanjutnya adalah rak lurus seperti yang kita lihat di slide. Rak lurus ini adalah rak yang bisa menampung banyak pakaian yang menyebabkan secara efektif menampilkan gaya atau warna pakaian secara detail yang bisa dilihat customer hanyalah lengan baju atau ujung celana. Makanya sering kita jumpai rak ini biasanya digunakan untuk memajang baju-baju yang sudah ada diskonnya atau baju-baju stok lama. Selanjutnya adalah rounder, adalah rak yang berbentuk bundar yang dirancang khusus untuk menampung barang dalam jumlah maksimal, karena rounder memudahkan untuk memindahkan dan menyimpan pakaian secara efisien. Rounder juga sering ditemukan di sebagian besar jenis retailing pakaian, namun tetap memiliki kekurangan yang sama seperti rak lurus karena tidak bisa melihat tampilan pakaian secara keseluruhan. Selanjutnya adalah four-way. Jenis rak ini tidak kalah juga dengan rak-rak yang sebelumnya yang mampu menampung pakaian dengan jumlah yang cukup banyak, dan kelebihan dari rak ini adalah four-way memungkinkan customer melihat model pakaian secara keseluruhan. Namun di sisi lain kekurangannya juga ada, yaitu jenis rak ini agak lebih sulit untuk dirawat daripada jenis rak-rak yang sebelumnya. Yang terakhir adalah gondola. Rak ini sangat berguna karena memiliki banyak space dan memiliki banyak bagian tertentu, sehingga rak ini sangat berguna. Rak ini digunakan secara ekstensif, tapi tidak secara eksklusif. Bukan hanya pakaian, rak ini seringkali dapat menampung barang dagangan seperti handuk, sarung tangan baseball, spray, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Pakaian lipat bisa jadi efisien untuk ditampilkan, tetapi karena dilipat maka ukurannya akan lebih sulit untuk melihat model pakaian di gondola dibandingkan rak-rak sebelumnya. Poin terakhir dalam visual merchandising adalah presentation technique. Jadi presentation technique ini adalah teknik dalam mempresentasikan merchandise yang dijual agar terlihat lebih menarik. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, idea-oriented presentation. Biasanya retailer menggunakan ide-ide menarik mereka untuk membuat pelanggan lebih tertarik melihat bahkan membeli produk yang dijual. Contohnya di color box, sering kita lihat mereka memajang mannequin yang mengenakan produk-produk bersifat individual, kemudian dikombinasikan seperti dia memakai jaket yang di dalamnya sudah ada kaos
dan menggunakan celana jeans serta aksesoris-aksesoris lainnya, sehingga customer yang melihat akan lebih tertarik untuk membeli produk yang dipajang di mannequin, bahkan bisa berkemungkinan untuk membeli produk-produk yang sebenarnya bersifat individual, tapi customer menjadi berkeinginan untuk membeli semua produk yang dipajang di mannequin tersebut. Dan penting juga bahwa fitur-fitur yang menarik bisa mendukung juga dalam ide orientation presentation ini. Yang selanjutnya adalah item atau size presentation. Biasanya retailer memajang barang berdasarkan jenis produk dan ukuran yang merupakan teknik umum dalam toko retail pada umumnya. Misalnya di supermarket, seorang customer ingin membeli dot, maka ia pasti akan mencari di tempat perlengkapan bayi dan akan menemukan dot yang dicari di sana. Karena supermarket tersebut sudah menyusun produk-produk yang mereka jual berdasarkan jenisnya, dan dengan teknik seperti ini juga bisa memudahkan bagi customer untuk menemukan produk yang mereka cari, serta memudahkan para karyawan yang bekerja di supermarket tersebut. Yang selanjutnya adalah color presentation. Teknik yang satu ini adalah di mana produk-produk yang dipajang ditata berdasarkan warnanya. Contohnya di Hermes sering kita temui di mana mereka seringkali memajang baju-baju yang dijual berdasarkan warnanya, sehingga ada customer yang ingin mencari baju dengan warna tertentu bisa lebih mudah untuk menemukannya karena baju-baju yang sudah dipajang berdasarkan warna. Jadi rata-rata mereka mempresentasikan barang mereka seperti satu rak terdiri atas baju, dress, atau celana, semuanya berwarna merah, yaitu satu warna yang senadanya satu dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah price lining. Selain teknik sebelumnya, biasanya toko retail membajang barang mereka berdasarkan harga yang ada. Contohnya untuk baju harga range misalnya 50.000 sampai 100, di area sendiri untuk baju harga 150.000 sampai 300 ada areanya sendiri. Teknik ini juga membantu customer untuk menemukan barang-barang yang sesuai dengan harga mereka yang ingin membayar, khususnya jika mereka sudah menetapkan budget tertentu untuk berbelanja. Yang terakhir adalah vertical merchandising. Mungkin teknik yang satu ini sudah seringkali kita temui di toko retail, khususnya supermarket yang menggunakan gondola rak bersusun vertikal, sehingga memudahkan retailer untuk menggabungkan banyak barang di satu titik yang sama, yang dapat kita ilustrasikan seperti ketika kita sedang membaca koran, kita tetapi berada di titik yang sama dan hanya dengan menggerakkan pandangan kita. Jadi dengan menaruh barang-barang yang bervariasi di gondola tersebut, kita sudah bisa memajang produk-produk yang banyak hanya di satu titik yang sama, yang tidak mengharuskan kita jalan terlalu jauh untuk melihat. Yang selanjutnya adalah teknik merchandising. Dalam teknik ini, retailer memajang produk mereka dalam jumlah yang banyak dipajang bersamaan, jadi customer biasanya bisa menyamakan dengan harga yang rendah. Yang terakhir adalah frontal presentation. Seringkali memang sulit untuk menata tampilan barang dalam kapasitas yang besar agar dapat tertata dengan efektif dan efisien pada waktu yang sama. Namun di sisi lain juga ternyata ada nilai plus tersendiri menunjukkan barang dagangan sebanyak mungkin agar bisa lebih menarik perhatian customer. Mungkin ini hanya ilusi mata, tapi memang seringkali ketika orang-orang berbelanja di toko retail, mereka cenderung memperhatikan bahkan membeli barang-barang yang dimana stoknya ditampilkan itu dalam jumlah yang banyak. Terima kasih. Oke, baik, kita masuk pada learning objective 5, yaitu menciptakan atmosfer toko yang menarik. Nah, untuk menciptakan suatu atmosfer yang menarik, di sini telah terbagi 6 bagian, yaitu pencahayaan, warna, musik, aroma,
rasa, dan yang terakhir seberapa menyenangkan seharusnya toko itu. Baik, kita masuk pada lighting atau pencahayaan. Nah, di sini pencahayaan itu terbagi 3 bagian atau 3 unsur pencahayaan. Yang pertama adalah menyoroti barang dagangan. Nah, kita tahu bersama, yakni cahaya merupakan bagian penting dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi pada bagian ini lebih menekankan kepada tokonya atau sebuah toko. Nah, pencahayaan di toko harus bisa dibuat semenarik mungkin dengan cara memfokuskan lampu sorot pada area yang tertentu atau produk unggulan kita, dan berikan warna yang akurat agar konsumen bisa melihat dengan baik. Nah, misalnya saya mengambil contoh Nike Store. Nah, kita tahu bersama toko ini mereka menggunakan banyak kontras dan bayangan untuk menyoroti barang dagangan mereka, tetapi tidak bangunannya atau arsiteknya. Nah, yang kedua yaitu menciptakan suasana hati. Nah, maksudnya suasana hati bisa dibangun dengan hati cahaya yang menarik agar tercipta suasana yang baik di dalam toko. Maka para konsumen merasakan suasana hati mereka dengan baik. Dan kepada pelanggan membuat lebih menarik mungkin untuk dilihat. Nah, yang ketiga adalah penerangan hemat energi. Penerangan hemat energi. Karena pengecer sadar akan hemat energi, maka pengecer mengganti pencahayaan menjadi light emitting diode atau LED. Nah, dengan lampu fluorescent di banyak toko, karena dapat mengurangi biaya sampai 75%. Nah, mereka dapat bertahan 10 kali lebih lama dari bohlam standar. Baik, kita masuk pada color atau warna. Nah, di sini pengguna warna secara kreatif dapat meningkatkan citra pengecer dan membantu menciptakan suasana hati. Nah, warna-warna hangat seperti merah, emas, dan kuning. Nah, di sini menghasilkan respon emosional. Seperti emosional, bersemangat, panas, dan aktif. Nah, dan 8 warna sejuk seperti putih, biru, dan hijau. Nah, memiliki efek yang damai, lembut, dan menenangkan untuk mendorong pemikiran abstrak. Nah, maksudnya untuk mengarahkan pelanggan untuk melihat produk dengan lebih baik dan teliti. Jadi pengecer di sini harus memilih warna yang bagus untuk tokonya agar bisa menarik pelanggan atau konsumen. Kita masuk pada musik. Sebagian besar pembeli atau konsumen memperhatikan musik diputar di setiap toko yang mereka masuki. Nah, ini sebuah manajer harus menyadari bahwa meskipun target market mereka adalah anak-anak, akan tetapi orang dewasalah pelanggannya yang sebenarnya. Secara umum nada slow itu bagus. Campuran musik klasik atau musik yang
menenangkan, mendorong pembeli untuk bersantai dan memperhatikan barang dagangan dengan baik. Nah, kita masuk pada aroma. Nah, di sini wangian dapat meningkatkan pengalaman berbelanja yang subjektif. Nah, pelanggan dengan membuat mereka merasa bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memikirkan barang dagangan mereka, menunggu bantuan penjualan, atau memeriksa barang yang akan dibeli secara teliti. Pengecer juga harus menggunakan essence yang berbeda di berbagai departemen. Contohnya bedak baik di toko baik. Nah, dan wangi lotion berjemur di area pakaian renang. Itu membuat konsumen lebih tertarik. Kita masuk pada rasa. Agak lebih sulit untuk menarik secara halus selera para konsumen. Namun banyak department store yang memperkenalkan kembali penawaran kuno. Nah, untuk menarik pembeli restoran toko, pilihan untuk menikmati makanan tanpa meninggalkan toko mendorong pelanggan untuk berlama-lama dan lebih menikmati pengalaman berbelanja mereka. Nah, saya ambil contoh misalnya cafe SFA di Saks Avenue. Mereka menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Itu bisa membuat para pelanggan lebih menikmati apa yang mereka belanja. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu seberapa menyenangkan seharusnya toko itu. Pengecer seperti Cabela, Ray, Bass Pro Shop, Barnes and Nobles, mereka berupaya menciptakan lingkungan belanja yang sangat menghibur dengan memandang toko mereka sebagai adegan teatrikal. Lantai dan dinding merupakan panggung dan pemandangan, pencahayaan, perlengkapan, dan pajangan. Itu merupakan alat peraga untuk toko-toko itu dan telah menghasilkan kombinasi retailing dan dunia hiburan. Saya ambil contoh Costco. Mereka berhasil menggunakan lingkungan belanja bergaya gudang minimalis, tetapi mereka menciptakan kembali kegembiraan dengan cara lain, seperti membagikan sampel makanan dan mengadakan kelas do it yourself. Kita masuk pada case 33, membangun toko Apple. Didirikan pada tahun 1976 oleh mendiang Steve Jobs dan Steve Wozniak, dan Apple telah menjadi pemimpin inovatif dalam konsumen industri elektronik. Selain menawarkan tradisional komputer, desktop, dan laptop, pada dasarnya Apple ini didirikan pemutar musik digital saat memperkenalkan iPod dan pasar toko musik online dengan iTunes, meluncurkan iPhone dan iPad yang mudah digunakan dengan lebih banyak fitur, dan memperkenalkan layanan film atau TV online melalui Apple TV, serta penerbitan dan perangkat lunak multimedia. Sebelum toko retail Apple, selama awal 1990-an, Apple berjuang keras sebagai penjualan komputer mulai bergeser dari toko komputer khusus ke toko retail arus utama. Pengecer kotak besar seperti Best Buy dan Circuit City
dapat menawarkan pilihan komputer yang lebih luas di harga yang lebih rendah. Meskipun mereka tidak memiliki layanan dan dukungan pelanggan yang memadai, Apple pun menempatkan karyawannya sendiri untuk bekerja di berbagai tempat gerai retail untuk membantu menginformasikan dan mendidik pelanggan serta memastikan produknya ditampilkan dalam urutan kerja. Merancang toko Apple untuk bersaing dengan PC yang dijual oleh pengecer kotak besar, Apple perlu beralih dari menjual barang elektroniknya melalui perantara, dan mereka menawarkan produk secara langsung melalui Apple. Pergeseran ini tidak akan terjadi jika mereka dengan mudah melakukannya. Steve Jobs, pendiri dinamis Apple, pertama kali mencari eksekutif baru, yaitu Mickey Drexler, mantan CEO The Gap dan sekarang eksekutif Apple, lalu terus mendesain ulang toko sampai tercapai tata letak yang akan memikat pembeli untuk tidak hanya masuk tetapi juga melakukan pembelian. Para eksekutif dengan cepat memutuskan untuk mendesain ulang toko agar sesuai dengan minat pelanggan dengan lebih baik. Meskipun desain ulang Apple menghabiskan biaya cukup lumayan besar dari 6 bulan. Para eksekutif percaya bahwa investasi kali ini perlu untuk mencapai toko yang sukses, di mana dapat bersaing dengan pengecer elektronik yang mapan dan tetap konsisten dengan merek Apple. Tata letak Apple Store. Saat mempertimbangkan situs untuk toko retail, Apple menggunakan situsnya basis pelanggan untuk meramalkan volume dan pendapatan pengunjung, yang dimana sebagian besar toko Apple berada di dalam pusat perbelanjaan atau pusat gaya hidup, di mana lalu lintas retail sudah terbentuk. Ada 2 jenis toko saluran ukuran yang penuh, menghadap jalan, gedung, atau toko di dalam mall. Tata letak toko berubah beberapa kali dalam kurun waktu per tahun. Eksekutif Apple mengatur planogram coin sheet dengan pengenalan produk baru atau banyak barang dagangan yang dipasarkan. Tata letak bergantung pada ukuran toko. Toko di dalam mall yang khas menempatkan barang dagangan di bagian depan toko dan layanan dan dukungan pelanggan area yang berada di belakang. Toko Apple membawa kurang dari 20 produk dan setiap bagian layar tersedia untuk digunakan secara langsung, bahwa pelanggan bisa mendapatkan gambaran akurat tentang apa yang tersedia di perangkat keras dan perangkat lunaknya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah mengunjungi toko Apple? Jika ya, apakah Anda sudah membeli? Dan jika tidak, mengapa? Kalau mau dijawab dengan jujur, saya belum pernah mengunjungi langsung Apple Store, namun saya memiliki produk Apple karena saya rasa saya lebih nyaman menggunakan produk dari Apple dibandingkan dengan produk Android. Pertanyaan yang kedua, mengapa tata letak dan suasana toko Apple itu penting? Karena
Tata letak toko yang efektif dan strategis dari Apple Store tidak hanya satu-satunya hal yang akan memberikan kenyamanan dan kemudahan, melainkan juga mempunyai pengaruh yang besar pada pola lalu lintas pelanggan dan perilaku berbelanja. Apalagi Apple adalah retailer yang menyediakan produk elektronik, maka itulah penting juga Apple menyertakan penjelasan-penjelasan yang dapat dikatakan cukup detail untuk setiap contoh produk yang mereka pajang di store. Pertanyaan yang ketiga, apakah retailer terbaik di Amerika adalah Apple? Menurut kelompok kami, Apple memang merupakan salah satu retailer terbaik Amerika, namun tetap ada banyak toko retail di sana juga yang tidak kalah bagusnya dengan Apple, karena pastinya tiap toko retail memiliki masing-masing ciri khasnya, begitupun dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau ditanya apakah Apple toko retail terbaik, kalau dari segi store, layout, ataupun visual merchandising, Apple memang salah satu yang terbaik, namun belum dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Pertanyaan yang keempat, apakah tata letak toko membantu memberikan Anda pengalaman yang baik? Jadi, kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya jarang mengunjungi Apple Store. Namun sejauh yang saya dan teman-teman kelompok saya lihat, ketika kami melewati atau bahkan mengunjungi Apple Store secara langsung, tata letak dari Apple Store memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang menjadi nilai plus mereka, yaitu seperti space yang sangat luas, desain yang simpel, serta layout yang sangat tertata dengan baik. Bahkan penataan produk sesuai kategorinya yang tentunya memudahkan calon konsumer untuk menemukan produk yang mereka akan membeli. Jadi, menurut kami, dengan penataan seperti demikian akan membantu calon konsumer untuk mendapatkan pengalaman berbelanja yang baik, mudah, dan bisa merasakan adanya kenyamanan selama mengunjungi Apple Store tersebut.